Tugas praktek PPKN, Noman Zain, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Noman Zain. Di sini saya akan sedikit memaparkan pemikiran saya tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum masuk lebih lanjut, kita harus tahu lebih dahulu apa itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak adalah tindakan yang melanggar hak orang lain dan cenderung merugikan orang tersebut. Contohnya melarang anak bersekolah. Dan pengingkaran kewajiban adalah ketika seseorang memberikan kewajiban kepada kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita tidak melakukan sebagaimana mestinya. Contohnya, saya sebagai siswa adalah melanggar peraturan sekolah, dan contoh umumnya adalah tidak membayar pajak. Jadi dua aspek ini, hak dan kewajiban ini, harus benar-benar diperhatikan agar Indonesia bisa maju. Ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan agar meminimalisir pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Supremasi hukum. Meletakkan hukum pada posisi yang tinggi. 2. Pengoptimalan lembaga-lembaga hukum seperti Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Wanita. Dan masih ada lembaga-lembaga hukum lainnya. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Ada juga upaya-upaya yang dapat dilakukannya. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton sampai habis. Balik lagi, ada upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Salah satunya yaitu kepolisian. Kepolisian itu harus melakukan penanganan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban supaya warga negara bisa merasa aman. Yang kedua, TNI melakukan penanganan terhadap tindakan-tindakan separatisme dan ancaman-ancaman lainnya yang akan datang. Yang ketiga, KPK melakukan tugasnya yaitu memberantas korupsi. Orang-orang yang melakukan korupsi ini harus diberantas, baik itu korupsi dalam skala kecil maupun besar, karena mereka menggunakan penyelewengan terhadap keuangan negara. Yang keempat, peradilan di Indonesia, peradilan di negara ini harus dijalankan dengan seadil-adilnya, memvonis dengan seadil-adilnya, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kelima, peran warga negara itu sangat penting dalam kontrol penyelenggaraan hukum yang adil. Yang keenam, pers dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses persidangan di Indonesia. Ada juga dua cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mari kita bahas. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu. Cara-cara tersebut adalah cara preventif dan cara represif. Cara preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi, yaitu dengan cara memberikan pendidikan yang baik dan benar, pasang spanduk-spanduk tentang pentingnya menjaga hak dan kewajiban, tulisan-tulisan, dan iklan layanan masyarakat lainnya. Yang kedua adalah cara represif. Cara represif ini adalah tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib
kepada seseorang yang terlanjur melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Contohnya adalah memberikan denda. Ada juga contoh-contoh yang sikap yang dapat kita terapkan supaya terhindar dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut. Contoh yang pertama adalah sikap saling menghormati dan bertanggung jawab, saling menghormati akan hak masing-masing dan bertanggung jawab atas kewajiban masing-masing. Yang kedua adalah kita harus bisa berdiskusi dan berdialog. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, bersikap terbuka. Yang kelima, rasional. Dan yang keenam, kita itu harus jujur. Mungkin hanya itu pemaparan atau pemikiran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga sedang dalam tahap belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.